Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh sahabat Banua hari ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk video kali ini kita akan membahas sedikit tentang tren kesehatan yang lagi booming ya, yaitu tentang virus corona ya, yang dikenal juga dengan nama COVID-19. Jadi namanya novel coronavirus atau COVID-19 ya. Jadi untuk perlu diketahui bahwa virus ini sekarang sudah masuk ke Indonesia, di mana update terakhir dikatakan ada satu penderita di Jakarta yang meninggal dunia karena virus ini. Dan kemungkinan besar jumlah penderita pun akan semakin bertambah ya. Jadi untuk sahabat Bono ketahui, teman-teman serta masyarakat yang lain, sebenarnya gejala virus corona ini ketika menyerang tubuh itu tidak terlalu berbeda ya, tidak beda jauh dengan flu biasa. Jadi kadang-kadang orang yang terserang ini menganggap dirinya terkena flu biasa, tetapi sebenarnya terinfeksi oleh COVID-19 karena gejalanya tidak ada yang spesifik ya. Jadi seperti demam, batuk pilek, sesak, gangguan pernapasan, tenggorokan sakit, letih, lesu. Ini sebenarnya merupakan gejala-gejala yang ada pada penderita COVID-19 ya, dan umum juga terjadi pada penderita flu biasa. Nah mungkin yang bisa menimbulkan kecurigaan itu adalah kita harus menganalisa atau mengetahui sebelumnya penderita ini ada bepergian atau tidak ke daerah yang terdampak virus corona ya, seperti Jepang, Cina, Korea Selatan ya, yang memang saat ini jumlah penderitanya terus bertambah, atau ada keluarga dari penderita yang habis berpergian dari daerah terdampak. Jadi itu pun untuk kejadian seperti ini patut dicurigai ya. Perlu teman-teman ketahui juga bahwa masa inkubasi virus ini adalah 14 hari ya, kalau COVID-19 ini. Jadi inkubasi itu adalah masa ketika seseorang terkena virus sampai muncul gejala penyakit ya. Jadi ada 14 hari. Rentan waktunya cukup lama ya, baru muncul penyakit 14 hari. Jadi jika seseorang bepergian ke daerah terdampak atau ada keluarga, jika sampai 14 hari melewati masa tidak menimbulkan gejala, maka kemungkinan besar dia negatif ya, virus tersebut. Terus beberapa langkah penting yang dapat dilakukan untuk pencegahan agar jangan sampai kita terkena virus ini, dengan PHBS ya, yang saat ini sudah dibumingkan, dengan Germas yang juga merupakan program utama dari pemerintah ya, dari Kementerian Kesehatan Indonesia, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, di mana sebenarnya perilaku hidup bersih sehat itu sudah diketahui secara umum. Hanya saja untuk menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari, memang ini yang jadi akar permasalahan ya, menimbulkan kesadaran, merubah perilaku. Karena sampai saat ini belum ada ilmu ya yang bisa merubah perilaku seseorang kalau bukan dari pribadi orang tersebut. Jadi kepada teman-teman yang ingin hidup sehat, mari kita rubah perilaku kita ke arah yang lebih sehat. Oke. Jadi salah satu trik pencegahannya itu adalah sering cuci tangan pakai sabun. Ya, karena berdasarkan hasil riset juga virus COVID-19 ini tidak tahan terhadap zat-zat antiseptik yang akan mati dengan cepat. Jadi seperti terkena sabun, Lysol, Safflon, atau alkohol ya, ini akan cepat membunuh, makanya dianjurkan untuk menggunakan antiseptik ya. Terus jika memang teman-teman menderita batuk, gunakan masker ya, karena masker ini mampu meminimalisir penyebaran penyakit ya, terutama yang droplet atau infeksinya melalui pernapasan, termasuk COVID-19 ini ya. Cara paling mudah adalah penyebarannya melalui pernapasan, itu paling cepat. Terus konsumsi gizi seimbang, sayur, buah, air, karena COVID ini adalah virus. Jadi salah satu yang bisa melawan virus itu adalah antibodi ya, sistem imun di dalam tubuh kita masing-masing, di mana pada setiap individu kemampuan imunitas ini itu berbeda-beda ya, sesuai dengan asupan gizi yang kita konsumsi.
Perlu teman-teman ketahui juga bahwa untuk COVID ini belum ditemukan vaksinnya ya. Jadi memang salah satu cara itu adalah memperkuat daya tahan tubuh ya. Terus berhati-hati kontak dengan hewan, seperti halnya juga SARS, terus MERS. Demikian juga dengan COVID-19, sebagian besar itu disebabkan oleh hewan ya. Asal mulanya virusnya berasal dari hewan. Jadi hindari kontak terutama jenis-jenis unggas, dan juga konsumsi makanan yang benar-benar masak, terutama jenis-jenis daging ya. Jangan dibiasakan mengkonsumsi daging mentah. Terus bila mengalami gejala batuk, pilek, jangan ragu ya untuk mengunjungi fasilitas kesehatan ya, karena kemungkinan besar, apalagi baru berasal dari daerah terdampak, harus segera mengunjungi fasilitas kesehatan. Jangan sampai kita menjadi sumber penyebar penyakit tersebut. Terus sedikit pesan juga untuk teman-teman kesehatan, dokter, perawat, dan lain yang bersinggungan secara langsung, tentu harus lebih safety ya, benar-benar harus sesuai SOP menangani pasien-pasien ya. Terus gunakan alat pelindung diri ya, yang sesuai standar. Terus sering-sering mencuci tangan ya, dengan sabun, dengan antiseptik setelah menangani pasien. Karena bagaimanapun teman-teman yang bersinggungan langsungnya petugas medis di rumah sakit itu lebih potensial untuk tertular ya. Terus batuk ya. Di dunia kesehatan batuk itu tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Ada yang namanya etika batuk ya. Jadi untuk teman-teman jika menderita penyakit seperti flu atau diponis pneumonia, asma, TBC, ketika Anda batuk jangan sembarangan ya. Ingat, jangan sampai kita juga menularkan penyakit ke orang lain ya. Jangan sampai kita menjadi sumber penyakit, sumber masalah, sumber petaka bagi orang di sekitar kita, terutama orang-orang yang kita cintai. Jadi salah satu etika batuk itu adalah yang pastinya gunakan masker ya jika pertama memang batuk. Jika tidak ada masker, dapat menutup dengan lengan atas seperti ini ya ketika batuk ya, tidak masalah. Jadi setiap batuk lakukan seperti ini ya. Terus atau menggunakan tisu ya, tutup muka dengan tisu ketika batuk, dan tisunya jangan dibuang sembarangan ya, buang ke tempat sampah yang memang sudah disiapkan. Terus sering-sering tetap mencuci tangan dengan sabun ya, atau dengan antiseptik. Memakai masker yang baik dan benar ya. Sempat beredar berita masker ini kalau kita sakit seperti ini, kalau sehat seperti ini ya, dibalik. Sebenarnya cara masker yang benar itu adalah baik sehat maupun sakit harus sesuai ini ya. Jadi bagian berwarna itu berada di depan. Terus di bagian atas yang keras seperti kawat ini berada di atas ya posisinya, bagian yang ini yang ada kawatnya. Jadi seperti ini, tekan kawatnya agar membentuk hidung ya. Lalu tarik ke bagian dagu untuk menutupi semua ya. Ketika menggunakan masker, jangan sering-sering menyentuh wajah atau menyentuh masker. Biasanya kadang ada orang yang tidak terbiasa menggunakan masker, merasa risih, sering menyentuh seperti ini ya, begini-begini. Usahakan itu dihindari ya, karena bagian wajah ini sudah menjadi daerah yang mudah menyebarkan infeksi. Terus ketika melepas masker, hanya menyentuh tali ya, cukup talinya saja yang dipegang. Buang ke tempat sampah ya, jangan dikantongi, jangan dibawa pulang ke rumah. Dari rumah sakit memakai masker, dikantongi bawa pulang ke rumah, sama saja kita membawa virus ke rumah ya. Jadi buang ke tempat sampah, cuci tangan sering mungkin ya sahabat Banua. Terus juga nanti di deskripsi saya akan mengirimkan untuk Kabupaten Berau. Kita sudah punya kontak senternya ya untuk COVID. Jika memang ada yang dicurigai atau ada keluarga yang habis bepergian dari daerah yang terdampak mengalami gejala seperti flu, jangan ragu-ragu, silahkan menghubungi call center tersebut ya. Itu untuk Kabupaten Berau. Akan saya pasang nanti di fotonya ya,
gambarannya silahkan dihubungi. Oke, mungkin demikian video kali ini, video singkat, dan semoga virus ini tidak sampai lagi ke Berau ya, ke Kalimantan Timur atau ke daerah-daerah lain di Indonesia ya. Dan untuk yang memang saat ini sedang terserang, semoga bisa ditangani sehingga Indonesia aman dari virus ini, kalau dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Ya, sehat itu mahal, tapi sakit jauh lebih mahal. Ya, sahabat Banua. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Kebersihan demi Indonesia sehat. Ayo mulailah hidup sehat, awali dari